Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, Bapak Dewan Juri Lomba TTG Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Rindi Wulandari. Saya berasal dari Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang teknologi SIPITEM. Teknologi SIPITEM ini adalah sistem pengairan irigasi tenaga matahari. Next Pak. Oke. Teknologi SIPITEM ini sudah diterapkan Bapak Ibu di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 dengan beberapa inovasi yang nanti akan saya coba paparkan di tahun 2023 dan yang sedang akan dilakukan di tahun 2024. Oke, latar belakang dari teknologi ini, di mana lahan pertanian di Desa Sinarancang ini kan cukup luas ya Bapak Ibu, tetapi lahan pertanian di sini itu kebanyakan sawah tada hujan. Nah, sehingga lahan pertanian di Desa Sinarancang ini memang hanya satu kali panen dalam 1 tahun. Nah, oleh karena itu pada saat musim kemarau lahan tersebut sehingga mengalami kekeringan, jadi tidak bisa digunakan. Nah, jadi pada saat musim kemarau sebelum adanya teknologi SIPITEM ini hanya sekitar 15% luas lahan pertanian yang dapat berproduksi. Kemudian dan asal airnya itu adalah dari sumur bor. Nah, si sumur bor itu dia menggunakan listrik PLN sebagai sumber energi listriknya. Sehingga di situ saya dan tim akhirnya mencoba mendengarkan keluh kesah para petani gitu, dan mereka berkeluh kesah tentang tarif listrik yang mahal ketika menggunakan listrik dari PLN yang digunakan untuk energi pompa irigasi di saat musim kemarau. Oleh karena itu, saya dan tim mencoba merancang suatu sistem teknologi yang namanya SIPITEM, sistem sistem irigasi berbasis tenaga matahari. Tujuannya di sini kami melakukan pelatihan serta pendampingan kepada unit usaha pengelola air desa dan unit usaha pengelola hasil pertanian yang ada di Desa Sinarancang. Kemudian mengaplikasikan teknologi SIPITEM. Lalu yang ketiga, meningkatkan hasil produksi pertanian yang tadinya dia hanya bisa 1 kali panen dalam 1 tahun ya rata-rata sawah yang ada di sana. Nah, sehingga pada tahun 2023 setelah dilakukan instalasi SIPITEM ini, mereka terpantau bisa 2 kali panen di dalam 1 tahun. Oke, sasarannya di sini ada BUMDes Rancang Jaya, yaitu BUMDes dari Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Lalu ada petani di Desa Sinarancang. Lalu yang ketiga itu ada mahasiswa dan dosen atau tim sebagai pengelola dari teknologi SIPITEM. Kemudian wilayah lahan sasaran selanjutnya yaitu bagaimana caranya wilayah yang memiliki karakteristik serupa bisa kita aplikasikan teknologi SIPITEM ini. Next. Oke, kebaruannya atau novelty-nya yaitu aplikasi energi matahari untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dalam melakukan proses irigasi. Jadi yang tadinya memang sumber listriknya itu dari PLN, pure kami ganti oleh pakai solar panel gitu Pak. Kemudian waktu penerapannya instalasi itu sudah dilakukan dari bulan April sampai Desember sebenarnya tahun 2022. Kemudian waktu sehingga sampai sekarang itu masih terus beroperasi. Tetapi di tahun 2023 saya melakukan pengembangan untuk instalasi solar tracker pada sistem solar panelnya agar dapat menghasilkan energi yang lebih besar daripada solar panel yang statis. Kemudian gambar 1 itu adalah desainnya ya, desain aplikasi dari SIPITEM. Next. Kemudian penerima manfaatnya itu ada universitas
si universitas ini saya sebagai pelaku inovasinya, kemudian pemelihara, lalu sekaligus pengembang dari inovasinya. Kemudian ada kelompok tani Desa Sinarancang, lalu ada pengelola desa yaitu BUMDes dan aparat desa. Next. Oke, untuk kerangka inovasi yang pertama ada input. Di sini harus ada dulu ya lahan pertanian tada hujannya, kemudian lahan penyimpanan teknologi Cipitem, lalu yang ketiga kesediaan mitra untuk mengikuti pelatihan transfer teknologi. Kemudian outputnya yaitu sebelum adanya inovasi seperti tadi disebutkan bahwa panen itu ya hanya satu kali karena pompanya itu memang tidak bisa memenuhi semua sistem irigasi pada saat musim kemarau gitu. Nah, setelah adanya teknologi Cipitem di sini adanya sumber energi listrik yang murah yang bisa kan keluhan awalnya itu dari masyarakat adalah listriknya yang mahal. Nah, setelah adanya si Cipitem ini maka masyarakat atau aparat desa yang sebagai operator Cipitem ini mereka sudah tidak lagi bayar listrik. Kemudian si daerah irigasi di Desa Sinarancang itu jadi bertambah pada saat musim kemarau. Selanjutnya, next. Oke, ini ada proses bisnis inovasinya. Ada pengelola, kemudian ada BUMDes Rancang Jaya, kemudian ada P3A atau Perkumpulan Petani Pengguna Air di Desa Sinarancang, lalu yang keempat ada pemerintah Desa Sinarancang. Next. Selanjutnya itu ada potensi pengembangan. Pada tahun 2023 saya mengembangkan solar tracker yang nantinya solar tracker itu dia teknologi untuk PLTS yang bisa si solar panelnya nanti bisa mengikuti arah cahaya matahari. Kemudian kenapa saya memilih Desa Sinarancang di situ? Karena di Desa Sinarancang itu ada satu setu atau danau, kalau bahasa Indonesianya danau. Nah, danau itu yang saya lihat berpotensi untuk menghasilkan atau diinstalasi PLTS apung. Nah, tapi masih dalam tahap pengembangan dan yang nantinya PLTS apung itu sumber energinya bisa diterapkan untuk pertanian di sekelilingnya karena danaunya itu di tengah-tengah, sekelilingnya itu semua kebun dan sawah gitu. Kemudian yang ketiga kalau yang pertama itu menerapkan metode MPPT, ini masih dalam tahap simulasi. Untuk yang kedua itu sudah dibangun dan yang ketiga memperluas daerah teknologi Cipitem untuk menghasilkan daya lebih besar dengan PLTS apung seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu yang keempat itu menerapkan teknologi Cipitem di daerah yang memang memiliki karakteristik yang sama. Lalu pada tahun 2024 saya sedang mengembangkan cooling system untuk solar panel, di mana solar panel itu pada saat lagi panas-panasnya, puncak panas-panasnya, dia malah dayanya turun. Nah, saya lihat dari situ, maka saya mengembangkan suatu sistem pendingin untuk gimana caranya minimal mempertahankan potensi daya energi yang bisa dihasilkan saat cahaya matahari memang sedang panas-panasnya gitu kan. Nah, masih dalam tahap pengembangan juga untuk sistem cooling system untuk solar panel tersebut. Next. Ini adalah contoh RAB untuk diterapkan teknologi Cipitem ini yang akan diterapkan di daerah lain di di Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Next. Kemudian ini pada saat pelaksanaan ada pertama sosialisasi, kemudian untuk solar panelnya sendiri ada di atas tower biru Pak, jadi tidak bisa saya bawa karena memang sudah di sana ditanam gitu. Kemudian call boxnya ada di bawah, lalu pompanya memang sudah saya tanam di bawah si pompa biru tower biru tersebut Pak. Oke, ini di atasnya dokumentasi dari atas. Ini pompanya sebenarnya ada dua Pak. Yang sebelah kanan sama sebelah kirinya, lalu control box. Next. Ini video bisa diputar nggak Mas? Oke, next.
posisi control boxnya itu ada di bawah tower. Jadi emang control box itu nanti terhindar dari hujan Pak, jadi nggak kena air hujan dan nggak kena panas juga, karena kalau control box itu harus dalam suhu yang optimal. Alatnya sudah kami serahkan ke BUMDes, jadi sampai sekarang alatnya memang sudah jadi hak milik BUMDes gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya masyarakat di Desa Sinarancang khususnya pekerjaannya hampir besar para petani. Maka dari itu sebagian besar sawah di sini itu merupakan sawah tak ada hujan. Di saat musim kemarau sudah datang, air pun tak ada. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada tim dosen pengabdian dari Universitas Swadaya Bumi Jati Cirebon atas terselenggaranya program SIPITEM, sistem pengairan irigasi tenaga matahari dengan air yang sudah berjalan. Insya Allah banyak membantu. Mungkin itu saja. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipercepat supaya diskusinya bisa lebih lanjut. Ada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Suaranya juga nggak jelas. Iya, Bingung. dipercepat aja. Terselenggaranya program ini. Oke. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin didiskusikan. Ini kelihatannya tadi, maaf, kegiatan pengabdian pada masyarakat ya? Iya Pak. Ya. Nah ini harus dibedakan antara inovasi dan aplikasi teknologi. Kalau pengabdian masyarakat kan orientasinya aplikasi teknologi ke masyarakat ya. Nah, kira-kira inovasinya apa di sini? Inovasinya dilaksanakan pada tahun 2023 Pak. Jadi saya membangun solar tracker. Nah si solar tracker itu nanti diinstalasi ke PLTS yang ada di Sinarancang gitu Pak. Kemudian yang kedua adalah cooling systemnya Pak, sistem pendingin bagi solar panel yang tadi saya sebutkan, bahwa karena solar panel itu saat memang sedang titik puncak atau jam 12 atau jam 1 gitu ya, dia itu malah suhunya karena terlalu panas sistemnya, jadi dayanya menurun. Nah maka saya membangun solar cooling systemnya itu minimal untuk mempertahankan dayanya jangan sampai turun, karena dia itu saat sedang panas gitu Pak, suhunya itu sedang panas ya, harusnya kan dayanya naik gitu, tetapi pada kenyataannya malah turun gitu. Makanya saya membuat cooling system. Kalau cooling system itu memang masih dalam tahap laboratorium. Cooling sistemnya sudah diaplikasikan di sini? Belum. Oke. Kalau yang solar tracker udah. Solar tracker aja. Nah, ada kebaruan nggak di solar tracker? Solar tracker kan banyak yang buat ya. Nah, kira-kira ada kebaruannya nggak di sini?
Solar trackernya saya udah pakai aplikasi Android handphone Pak. Tapi memang kalau yang di sini nggak pakai aplikasi Android gitu. Oke, jadi belum diaplikasikan di sini juga ya? Ya. Satu lagi mungkin tadi kita diskusi bertiga. Ini pompanya itu memompa dari air tanah atau dari tanah Pak? Dari tanah ya? Iya. Bisa dilihat yang mana yang pompanya ya? Kayak di video. Bisa ke sebelumnya Mas? Dari tanah langsung didistribusikan ke sawah? Terus sebelumnya ada lagi? Oh, ada di video sih Pak. Boleh dilihat video aja. Kedalamannya 30 meter Pak. Kedalamannya 30 meter. Dipercepat aja Mas ke bagian pompanya. Air irigasi tenaga boleh di pause, matahari. Mas? Itu ya yang sebelah biru, itu Pak. itu ya? Iya. Jadi awalnya tuh kan ada 2 Pak. Yang kami pasang itu ini kan sudah terpasang. Ya. Nah, ada lagi yang sebelah kirinya memang tidak kena video, itu kami pasang baru gitu. Jadi yang awalnya hanya 1 pompa yang beroperasi, lalu setelah adanya solar panel ini maka ada 2 pompa sehingga debit aliran airnya lebih banyak gitu. Oke. Jadi pompanya bukannya ke atas ke toren, tapi langsung didistribusikan ke. Iya. Kalau toren itu hanya untuk meletakkan PLTS-nya aja. Kenapa diletakkan di atas kan supaya panasnya lebih efisien untuk terserap gitu. Oke, terima kasih. Enggak Pak? Ya, tadi kan disampaikan ya di slide ada kata-kata novelty ya. Kalau novelty kan berarti ada sesuatu yang memang teknologi baru ya. Ya. Sementara ini teknologinya yang sudah ada semua. Iya. Nah, mungkin menyambung tadi pertanyaan Pak Farid ya. Jadi apakah memang betul ada novelty ataukah sebetulnya sisi novelty-nya adalah kombinasi dari teknologi yang sudah ada sebetulnya? Maaf Pak, itu novelty-nya sih baru saya akan laksanakan tahun ini Pak, yang cooling system itu. Karena untuk solar tracker sendiri kan memang sudah banyak, apalagi yang ini juga sudah banyak juga gitu. Ya, terima kasih. Bu Rindi ya? Ya, Pak. Rini ya? Di sini Rindi Pak. Oh Rindi ya. Baik. Saya cuma sedikit curious saja. Ini kan solar cell dipasang di toren. Di tower ya. Tower itu isinya air ya? Enggak. Itu semen. Enggak. Jadi fungsinya untuk apa itu toren? Itu menara air itu. Itu menara itu untuk emang udah ada dari sananya sih Pak. Bukan berisi air ya? Bukan. Seharusnya itu kan berisi air untuk mengairi sawah. Jadi kenapa dibangun di daerah di daerah tada hujan itu kan butuh air ya. Jadi kalau menurut saya tadi pertanyaan saya sebetulnya sudah ada toren air, kenapa harus dibikin pompa di bawahnya gitu loh. Nggak ada, nah, Pak. Kalau pompa yang Anda buat ini memasukkan air ke dalam toren, itu akan lebih ringan nanti kerja pompanya, karena turunnya nanti dia pakai gravitasi, nggak perlu pakai tekanan lagi. Iya, tapi di atasnya memang tidak dimanfaatkan gitu. Ya justru itu, karena tidak dimanfaatkan dan fungsinya itu saya yakin itu untuk penampung air itu. Cuman nggak tahu kenapa PU atau siapa yang membangun ini kok tidak diisi sama air ya? Iya, apa sih? Ya dari sana, BUMDesnya sih Pak. Waduh, bayain. Baik, ya betul. Jadi saya juga nggak melihat ininya ya, inovasinya ini hanya untuk pemanfaatannya. Tapi bagus ini ya. Jadi masyarakat bisa menanam lebih dari 1 kali karena mendapatkan air ya. Cuman di naskah itu kan ada cerita bahwa ada sistem irigasi tetes untuk meningkatkan efisiensi pengairan. Dilakukan nggak ini praktek untuk irigasi tetesnya? Oh, irigasi tetesnya enggak? Oh enggak ya? Oke, terima kasih.
Ya, jadi sebetulnya ini kalau yang saya tangkap ya, mengubah listrik PLN menjadi tenaga listrik, tenaga matahari itu aja ya yang menjadi fokus di yang sudah yang sudah diaplikasikan. Lalu berencana akan membuat yang tadi ya jumper stop buat membatasi cooling system tadi itu. Sebenarnya cooling system yang nggak saya masukin untuk kategori ini sih Pak. Maksudnya yang saya di input untuk kategori ini ya ini aja gitu. Sama yang solar tracker aja. Solar ya sebenarnya justru yang jadi pertanyaan besarnya nanti yang tadi seperti yang disampaikan Pak Farid, kebaruan itu ada di mana gitu untuk bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai inovasi. Sebenarnya kalau kebaruan kan dilihat dari kebutuhan Pak, karena di Sinar Rancang itu memang nggak ada listrik ya, maksudnya ada lebih ke menjawab kebutuhan masyarakat aja sih Pak, karena mereka kan mengeluh listriknya sudah ada yang dari PLN, tapi pas digunakan untuk pompa ya si BUMDes-nya itu harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal gitu untuk bayar listrik. Sebelumnya pakai apa? Pakai listrik. PLN, iya. PLN gitu kan. Artinya sebenarnya nggak ada permasalahan dengan sumber energi gitu kan. Iya, yang jadi permasalahan adalah pembiayaannya gitu. Iya, pembiayaan karena ditanggung sama RAB desanya gitu, Pak. Ya. Kalau saya melihat justru mungkin yang bakal kelihatan inovasinya dari sistem pembiayaannya. Bagaimana pembiayaan itu bisa menjadi ringan lebih, gitu ya. Cuman untuk yang ini ditawarkan justru pengganti energinya gitu kan yang ditawarkan gitu. Gitu ya. Iya, boleh. Terima kasih Pak saya tidak salah tangkap. Ya. Makasih. Mbak Rini, saya mau nanya ini Mbak Rini sebagai inovator atau sebagai pengguna ini? Inovator Pak. Inovator ya? Iya. Tapi ini alat sudah diserahkan ya? Iya. Kalau sudah diserahkan itu nanti hak Mbak Rini untuk pengembangan seperti apa nanti? Karena ada di MOU-nya Pak, sudah ada MOU saya dengan MOU-nya siapa? Desa. Desa dengan? Kampus. Oh kampus. Jadi ini program kerjasama desa dengan kampus ya, melekat di situ ya. Ya. Anggaran berarti pure dari saya. Dari ini kampus. Anggarannya pure dari kementerian atau mungkin dari Dikti, desa? Pak. Dari Dikti. Dari Dikti ya? Iya. Oke paham saya. Kan saya nulisnya tadi semua. Kalau yang akan dilaksanakan ini dari desanya Pak, permintaan dari desanya. Permintaan desa enggak kan kita konteksnya kan bicara yang sekarang dilaksanakan itu berarti adalah program dari Dikti ya. Jadi bukan inovator punya satu ide gagasan membuat atau inovasi, bukan itu ya. Karena sebelumnya saya kan melakukan penelitian tersebut gitu Pak. Tapi ini bukan penelitian dari kampus ya? Hasil dari penelitian dari kampus Pak. Penelitian dari kampus, kemudian ada. Karena yang saya buat itu kan skala lab Pak. Untuk dijadikan ke skala diaplikasikan itu kan membutuhkan skala yang besar gitu, bukan skala laboratorium. Makanya saya dari pendanaannya dari Dikti gitu. Karena anggarannya 15 itu ya? Oh bukan, ini yang akan diterapkan Pak. Kalau yang sudah berapa tadi? Yang sudah sekitar 40 juta. Oh sekitar 40 juta. Karena dia lebih besar dari yang ini. Berarti kalau misalkan ini kan 40 kan sudah diserahkan ya, selaku inovator ini ide lah berarti kalau untuk pengembangan berarti kan harus membuat satu proposal lagi. Iya. Kalau nih pakai bicara, kalau ini misalkan disetujui, kalau enggak nanti upayanya gimana itu bisa kelanjutan, karena bicara adalah inovasi, ada perkembangan dan perbaikan untuk yang misalkan produk tadi atau kayak yang baru lagi. Oke. Kalau untuk yang istilahnya replikasi ya Pak, replikasi produk gitu. Nah kami itu akan menerapkan di Kelurahan Talun Pak, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon dengan estimasi biaya sekitar 15 juta. Tetapi itu dengan skala penggunaannya itu atau skala luas lahannya itu lebih kecil gitu. Oke Mbak, udah paham. Oke. Terima kasih. Ada lagi Pak? Udah cukup ya? Boleh ada tambahan Pak? Oh, iya. Pak Farid ya silakan. Ya, jadi menurut saya ini masukan saja. Ini dibuatkan sistem yang yang tadi inovasinya sih sebenarnya bagus itu
cooling system dan Solar tracker. tracking solarnya ya. Jadi itu yang dikuatkan supaya itu menjadi inovasi. Ini kan memang inovasi yang lomba inovasi ya. Yeah. Nah, inovasi itu yang harus dikuatkan gitu sehingga nilai inovasinya tinggi gitu. Jadi dibuatkan sistem masalah seperti ini kan banyak luar biasa gitu. Kalau sistemnya sudah proof gitu, ini bisa dipasarkan di berbagai daerah. Menurut saya bagus banget itu. Ya, itu masukan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Sudah. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas Wulandari. Sebentar, mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutup? Gak ada sih Pak. Gak ada? Ya, Oke, baik, terima kasih. terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus buat Wulandari dari Kabupaten Cirebon.